Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarrafa syahri siyam wa faddala ayyamahu ala sairil ayyam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil anam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila akhiril ayyam. Amma ba'du. Sahabat-sahabat rahimakumullah, kehidupan kita di dunia ini bukanlah atas pilihan kita. Kita dilahirkan dari ibu siapa, ayah yang berprofesi apa, dilahirkan dari suku mana, dan bagaimana perjalanan hidup kita, tidak ada yang tahu. Semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara tentang kehidupan, tentunya banyak hal yang telah kita lalui, baik berupa nikmat maupun ujian dan cobaan. Karena ujian dan cobaan adalah suatu keniscayaan yang tidak bisa kita pungkiri. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, surat Al-Ankabut ayat 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi. Dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa dengan adanya keimanan tidak lantas serta-merta membebaskan kita dari ujian dan cobaan. Justru dengan keimanan tersebut untuk menakar seberapa kuat keteguhan hati kita untuk selalu berhusnudzon kepada Allah, berharap atas rahmat-Nya dan tidak berputus asa atas ujian dan cobaannya. Karena sejatinya tidak ada manusia yang tidak diuji. Semuanya sedang berjuang atas ujiannya masing-masing. Selanjutnya dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Sahabat-sahabatku rahimakumullah, ayat ini memberikan solusi atas peliknya masalah yang mendera dengan dua hal. Yang pertama dengan sholat, yang kedua dengan sabar. Mengapa Allah menjadikan sholat dan sabar sebagai solusi? Apa korelasi di antara keduanya? Sabar adalah menahan, mengendalikan diri atas protesnya hati, mengendalikan pikiran, hati, mulut, serta anggota tubuh yang lain. Maksudnya adalah ketika datang suatu masalah, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah menerima dengan sepenuh hati dan kesabaran bahwa masalah ini datangnya dari Allah. Lalu lanjutkan dengan melakukan sholat. Tanamkan pada diri, bukankah Allah Ta'ala telah berfirman, wahai hamba-hambaku yang beriman, datanglah kepadaku dengan sholat, mendekatlah kepadaku dengan sholat, mintalah solusi kepadaku dengan sholat. Inilah yang ditunggu oleh Allah Ta'ala. Allah menunggu sholat kita, Allah menunggu sujud kita, Allah menunggu rintihan
kabulkan doa kita, karena Allah rindu kepada kita. Sahabat-sahabat rahimakumullah, lantas mengapa Allah menjadikan sholat sebagai solusi? Yang pertama, li'anna sholat a'lal ibadat. Sholat adalah ibadah yang paling tinggi dari seluruh ibadah yang ada. Alasan yang kedua, inna sholata min akbaril auni ala tsabati fil amri. Karena sholat adalah bantuan terbesar untuk tetap tabah dalam menghadapi masalah. Jadi dengan sholat Allah Ta'ala akan menghadirkan rasa nyaman di dalam hati. Dengan sholat Allah akan menghadirkan rasa tentram di dalam hati. Dan itu akan mempertebal dan mengokohkan rasa sabar. Selanjutnya akan menumbuhkan sifat tegar. Sebagaimana diceritakan dalam Sirah Nabawiyah, bahwa malam sebelum pelaksanaan perang Badar, baginda Rasulullah semalam suntuk sholat, tergugu di dalam sholatnya, memohon bantuan kepada Allah untuk memberikan kemenangan dalam perang Badar. Jika setingkat baginda Rasulullah meminta bantuan kepada Allah melalui sholat, bagaimana dengan kita yang bukan Rasul, bukan Nabi? Maka sudah sangat selayaknya kita meminta pertolongan kepada Allah melalui sabar dan sholat. Ketika terdapat suatu masalah, maka terima dulu masalah itu dengan sabar, lalu tumpahkan seluruhnya di dalam sholat. Adukan kepada Allah, ceritakan kepada Allah, mintalah solusi kepada Allah. Sadari bahwa diri ini lemah, Allah lah yang akan menguatkan, dan Allah lah sebaik-baiknya tempat bersandar. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga kita semua tergolong dalam hamba yang sabar dan syukur. Jika terdapat kekhilafan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.